Yang terbaru itu ada dua perusahaan energi yang sudah menyatakan force majeure. Yang jelas terakhir itu pembangkit listrik Hadera, itu pembangkit listrik terbesar di Israel, itu dihantam peluru kendali Iran semalam. Artinya kena? Artinya kena. Dan sudah menentukan standarnya. Yang terbaru adalah kapal tanker Anda boleh lewat asal Anda mengusir duta besar Amerika atau Israel yang ada di negara Anda. Sejak hari pertama perang, Netanyahu dan menteri seniornya memang langsung ngumpet di bunker. Juru bicara Garda Revolusi Islam Iran, itu Brigadir Jenderal Ali Naini bilang, kita siap perang untuk 6 bulan. Bisa murah gitu? Nah, mungkin karena Iran punya bahan baku yang cukup, kan pasti itu. Kalau bahan baku impor otomatis harga akan mahal. Iya, betul. Dan juga Iran memproduksi sendiri. Ya, artinya udah bisa swasembada obat lah. Kalau kita impor kan pasti obat mahal. Jadi artinya meskipun embargo dari sana sini, mereka bisa memenuhi kebutuhan sendiri semua kali ya. Iya, karena memang Iran itu memang negara yang beradab lah. Data yang saya punya itu dari teman saya di Iran, itu tingkat buta huruf untuk perempuan saja ya 0,7%. Artinya yang sangat bisa membaca sangat banyak, hampir 100%, 0,7% doang. Jadi kalau dibilang Amerika, Israel bahwa Iran represif terhadap perempuan, saya selama di sana banyak ketemu gadis-gadis perempuan yang kuliah, sangat banyak. Ilmuwan Iran juga banyak, atlet perempuan juga banyak. Jadi semua propaganda negatif itu ternyata ketika saya di sana nggak benar. Saya di sana ketemu perempuan, cuma kerudungan aja udah dianggap cukup. Kelihatan rambut, bahkan ada yang kelihatan leher. Jadi leher jenjang itu yang putih itu kelihatan. Kita pikir cukup agak keras gitu. Enggak. Memang ada yang pakai serba hitam. Jadi istilahnya itu tergantung individu masing-masing lah. Ya, kalau yang agak bukan peraturan ya? Mungkin setelah kasus Mas Amini, karena saya pergi 2023, 2024 kan setelah Mas Amini yang ramai itu. Mungkin pemerintah Iran sudah mulai agak longgar atau adaptif lah. Karena memang mungkin situasinya yang berbeda atau dia juga harus menjaga kestabilan di dalam negeri juga. Tapi balik ke persenjataan Mas Faisal. Kalau lihat kekuatan Iran sekarang nih ya, ini perang udah hampir 11 hari ya. Masih punya stok cadangan senjata ini yang lebih banyak nggak? Lebih mumpuni atau memang dia siap untuk perang panjang? Terakhir itu juru bicara Garda Revolusi Islam Iran, itu Brigadir Jenderal Ali Naini bilang, kita siap perang untuk 6 bulan. 6 bulan. Nah, terus kalau terakhir Pentagon kabarnya sedang menyusun perang untuk 3 bulan. Artinya untuk 100 hari. Jadi kalau kita lihat antara 6 bulan dan 3 bulan kan kelihatan mana yang lebih siap. Artinya di sini lebih siap Iran. Bahkan ada, saya lupa pejabat Iran yang bicara, kalau tidak salah sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi kalau tidak salah, Ali Larijani bilang kita siap perang bertahun-tahun bahkan 10 tahun. Karena Iran sudah punya pengalaman endurance itu. Jadi sejak 79 itu mempersiapkan ya. Iya, perang lawan itu kan ketika 1979, 1980 mereka sudah perang 8 tahun lawan Irak. 1980 sampai 1988. Artinya Iran memang negara yang sudah mempersiapkan segala sesuatu ya, dan mereka sudah buktikan dengan embargo militer, ekonomi, mereka survive dan bahkan mereka bisa memproduksi peluru kendali hipersonik yang ditakuti oleh Amerika maupun Israel. Makanya dalam perundingan itu ada 2 klausul kan. Salah satu klausulnya adalah meminta Iran menghentikan program peluru kendali balistiknya karena sudah terbukti 2025 bisa menghancurkan Tel Aviv, meluluhlantakkan Haifa. Sebegitu takutnya Amerika. Iya. Sampai dimasukin ke klausul. Klausul itu, tapi Iran kan menolak karena itu bagian dari sistem pertahanan mereka. Tapi satu yang menarik yang jadi perbincangan terus di sosial media, kekuatan drone Iran. Iya. Begitu canggih sampai akhirnya tentara Amerika mengadopsi ya desainnya segala macam. Ini gimana Mas Faisal lihat? Ya memang drone ini kan pakai kata nama syahid. Artinya kalau syahid kan istilahnya drone yang siap mati. Makanya istilahnya kamikaze. Kalau bahasa Islamnya kan Arabnya syahid kan, siap mati. Nah ini yang sulit. Artinya gini, ketika orang berusaha mencegah, itu drone kan dari siapi bahan peledak. Kalau mau cegah ya otomatis jadi korban. Nah itulah salah satu kekuatannya. Dan drone ini kan sangat murah produksi. Kalau tidak salah sekitar 20.000 sampai 30.000 dolar per unit. Nah sedangkan peluru kendali untuk cegat itu kayak Patriot Tomahawk bisa 4 juta, 1 sampai 4 juta. Sedangkan THAAD
yang THAAD sendiri itu bisa 16 juta satu peluru kendali pencegat. Tapi ini pencegah peluru kendali atau Sama, semuanya sama Oh, ya. oke. Jadi itu sistem pertahanan udara paling mutakhir Amerika namanya THAAD. Makanya biaya produksi satu peluru kendali itu sangat mahal. Dan itu per tahun, kalau tidak salah per tahun apa per bulan, itu cuma bisa Amerika cuma mampu memproduksi 8 biji. Ya karena saking mahalnya itu juga. Iya, iya. 8. Sementara Iran punya ada data nggak terakhir? Saya nggak nemu data kekuatan senjata Iran. Drone-nya sisa berapa, dari yang berapa, terus peluru kendali berapa, dari yang berapa? Yang pernah saya baca dari ini versi barat ya, data versi barat, itu Iran itu bisa memproduksi ratusan drone per bulan. Karena biayanya murah. Bandingkan tadi 16 juta dolar ya mereka cuma bisa $20.000 ya. Nah, iya jauh sekali dan itu efektif. Kita lihat drone Iran mampu menembus kayak di Uni Emirat Arab, Iya, tidak bisa. iya. Di Bahrain, itu semua pangkalan militer diserang dengan Itu drone. drone ya? Drone bukan aplikasi, peluru kendali. bukan peluru ya? Iya. Ngeri Dan ya. itu sangat efektif. Artinya gini, Iran pakai strategi pertama, mereka ingin bermain panjang. Makanya peluru kendali yang ditembakkan maksimal itu 150 sampai 200 per hari. Karena Iran pengen main panjang. Oh. Jadi dia nggak mau main langsung cepat. Bedanya apa bedanya? Kalau mereka meluncurkan peluru kendali dulu lebih banyak dengan drone lebih banyak. Drone ini sebagai istilahnya buat ngelabui lah. Jadi kalau misalkan ada terakhir video itu terverifikasi, ada satu drone diserbu berapa peluru kendali pencegat. Nah kan ketika itu semua sudah dipakai, peluru kendali bisa langsung. Nah, iya, karena iya. jarak peluru kendali hipersonik dari Iran ke situ nggak sampai 5 menit mungkin. Karena saking cepatnya. Tapi kalau dibalik peluru kendali yang diluncurkan kemudian pencegat, drone-nya masuk, kekuatannya akan beda. Kayaknya Iran sudah bisa membaca ya. Ketika mereka melancarkan serangan, karena kan ada kapal mata-mata Cina yang ada di Teluk Oman, itu mengumpulkan data intelijen real time. Di mana posisi pangkalan militer Amerika. Artinya ada koordinat yang jelas. Makanya semua serangan Iran itu kan presisi. Jadi mereka real time. Di mana kapal induk, posisi koordinatnya, di mana pangkalan militer, di mana sistem pertahanan udaranya, baterai-baterai untuk meluncurkan rudal pencegat. Dan pergerakan itu real time. Jadi pergerakan kapan itu dimasukin istilahnya peluru kendali pencegat kan istilahnya kan dimasukin dulu baru ditembak, nggak otomatis. Nah itu juga ada real time. Nah inilah yang membuat sejauh ini Iran bisa membaca itu dan lebih unggul. Jadi mereka tahu kapan mereka harus meluncurkan drone, kapan mereka harus meluncurkan peluru kendali balistik. Jadi di Teluk Oman ada kapal induk Iya, Cina ya? namanya Liaowang kalau tidak salah. Liaowang 1. Itu kapalnya seberat 30 ton. Ini setara kapal induk Amerika yang 30.000 ton. sudah ada atau memang lebih Enggak, kecil ukurannya? lebih kecil. Karena ini memang kapal untuk menyadap itu jarak sadapannya dia bisa radarnya itu sampai 5.000 km. 5.000 km ya? Jadi sangat jauh. Jadi kalaupun serangan dari jarak, kalau Timur Tengah ini kan radiusnya itu kan sekitar 2.000-an lah. Itu dari ujung ke ujung ibaratnya ya? Iya, sekitar 2.000-an. Iran sampai Israel itu sekitar 1.800 sampai 2.000. Jadi memang 5.000 itu udah tercover semua Timur Tengah. Bahkan mungkin lebih radius itu. Ini memang udah diperhitungkan ya dengan Iran ya? Iya. Termasuk bantuan dari kapal induk Cina ini ya? Iya, kapal mata-mata Liaowang 1 namanya. Bukan kapal induk ya, kapal mata-mata ya? Bukan. Nah, Rusia juga katanya juga mengirimkan data intelijen untuk membantu Iran dalam mempersiapkan target. Jadi Iran tuh sudah sebelum perang sudah punya bank target. Artinya daftar mana aja nih yang mesti ditarget dan itu berkatnya itu tadi. Checklist ya. Checklistnya sudah ada. Nah, makanya. Cuma ya itu tadi balik lagi sensor militer yang sangat ketat diterapkan Israel. Itulah yang membuat kita tidak bisa melihat fasilitas-fasilitas militer Israel yang hancur. Walaupun Iran mengklaim kalau tidak ada foto atau video kan itu orang pasti bertanya-tanya benar nggak sih ini klaimnya. Gitu. Kalau tadi disebut ada Rusia juga ikut membantu. Rusia juga ikut membantu. Lewat apa? Di data intelijen juga. Lewat ada kapal yang bersandar di. Nah, itu saya belum dapat kabarnya bagaimana. Mungkin lewat satelit mungkin. Mungkin juga lewat satelit. Kan Cina juga punya satelit Mizan itu kan. Mizan. Untuk memberikan data gambar satelit mana saja yang sudah hancur akibat hantaman rudal Iran. Iya, kita dapat bicara soal Rusia, kita dapat kabar ada hubungan telepon lah antara Trump dengan Putin. Sampai akhirnya Trump mengeluarkan statement terbaru hari ini. Nah, sebelum itu kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Nanti kita akan kembali lagi setelah ini.